Ketika sebagian besar pekerjaan digantikan oleh robot dan kemudian automation bermunculan di mana-mana, kemanakah kaum muda akan beralih? Ya, kaum muda yang seperti ini, atau yang seperti ini, atau yang seperti ini. Aset dikurangi beban biaya termasuk beban STA banyak bermunculan di seluruh dunia. Kemudian menjadi pandemi di tahun 2019, di akhir tahun 2019. Perusahaan-perusahaan menderita dan akhirnya tidak merekrut pegawai. Kemana escape kaum muda ini untuk memperoleh pekerjaannya, untuk memperoleh kehidupannya di kemudian hari? Ternyata ada hal yang sangat menarik yang perlu kita kupas tuntas hari ini. Tetap bersama saya, Sufi Sabana, and stay on. Menurut penelusuran di Google, kalimat cara menjadi YouTuber pemula telah menjadi trending kedua tahun 2020 selama pandemi. Terdapat 600 kanal yang telah memiliki lebih dari 1 juta subscriber. Kemudian penelusuran kata podcast menjadi 105%. Kanal YouTube dengan 10 juta subscriber telah meningkat dari hanya 2 kanal pada tahun 2019 menjadi 19 kanal pada tahun 2022 ini. Tadinya kita ketahui hanya Atta Halilintar dan Ria Ricis yang awal mula kita tidak mengetahuinya, tapi tiba-tiba menjadi populer dan menjadi seleb di dunia maya. Bagaimana kaum muda beralih menjadi konten kreator? Karena sekarang sebagian besar anak-anak muda menghendaki untuk menjadi konten kreator, dan mereka membuat konten apa saja. Apakah itu dari mulai prank, menyajikan ilmu pengetahuan, menjelaskan sesuatu, sampai tips atau trik ataupun cara-cara baru yang saya kira ini sangat bermanfaat bagi publik. Namun kini telah bertambah menjadi 19 kanal. Muncul nama-nama yang begitu populer. Misalnya seperti podcast Close the Door, Deddy Corbuzier. Kemudian ada juga channel-channel yang bermunculan, yaitu Just No Limit, Dylan Pros, kemudian Miawak yang merupakan konten kreator games yang memiliki subscriber yang lebih dari 10 juta subscriber. Dan masih banyak lagi kanal YouTube yang lainnya. Kemudian penelusuran kata-kata tertentu yang populer seperti baking, kue and cookies melonjak 100% selama pandemi. Mungkin kalau generasi orang tua kita membuat cookies ataupun kue itu langsung dibuat lalu diberikan kepada pelanggan atau pembelinya. Akan tetapi berbeda dengan generasi kita, yaitu ketika kita membuat kue, kita akan membuat tutorialnya terlebih dahulu, kita rekam, kemudian kita edit, lalu kita upload, sehingga selanjutnya kita akan memberikan kepada pelanggan. Sangat berbeda sekali dengan generasi orang tua kita dengan generasi kita hari ini. Pendaftaran konten kreator menurut Sociabuzz, sebuah marketplace untuk para influencer, telah naik 3 kali lipat. Top 5 kategori konten yang telah beredar di mana-mana, yang telah beredar seluas-luasnya, yaitu konten yang berkaitan tentang lifestyle, fashion and beauty, kesehatan, travel, dan food and drink atau kuliner itu meningkat sekali dan menjadi top pencarian di sosial media. Dan kalau kita telusuri siapa mereka, ternyata lebih dari 50% pembuat konten di seluruh dunia itu adalah generasi Z yang dilahirkan post Christmas setelah tahun 1997. Kemudian sekitar 45,9% adalah generasi milenial. Menurut Cisco, pada tahun 2022, 80% internet traffic berasal dari konten kreator. Di Indonesia, lebih dari 80% pengguna internet menghabiskan waktunya untuk menonton video Instagram dan Instagram Story selama pandemi ini telah meningkat 5 kali lipat dan jumlah hashtagnya meningkat 23%. Dan ternyata pendata yang sangat mengejutkan adalah TikTok. Di mana-mana orang-orang memainkan TikTok saat ini. Pengguna TikTok juga meningkat 20% di tahun 2020. Dan rata-rata pengguna TikTok telah menonton 100 video dan membuka TikTok 5 kali dalam sehari. Dan kemudian yang menarik adalah konten edukasi seperti hashtag sama-sama belajar. Ini sudah ditonton lebih dari 76,8 miliar. Menarik sekali bukan? Marilah kita lihat apa yang terjadi di YouTube. Konten kreator di Indonesia ternyata masih didominasi oleh konten-konten hiburan. Yang sekarang trending adalah
ya Uya Kuya misalnya, kemudian Boy William dan Putih Abu-Abu yang merupakan sekumpulan anak-anak yang masih sekolah, itu membuat sebuah konten yang sangat menarik bagi para publik di Indonesia. Kemudian juga ada Atta Halilintar dan Bintang Emon. Nah, Bintang Emon ini adalah stand up komedi. Ada juga David Brandy yang melakukan review terhadap gadget, masuk dalam 10 konten kreator terbaik menurut Forbes Indonesia. Data lain di YouTube juga menyebutkan bahwa 93,8% dari 170 juta internet user Indonesia merupakan pengguna YouTube, dan waktu yang mereka gunakan untuk internet user Indonesia ternyata cukup panjang, yaitu 25,8 jam per bulan. Lalu bagaimana konten kreator mendapatkan penghasilannya? Ternyata ada 3. Yang pertama adalah alat ukur yang disebut cost per mile atau CPM. Nah, ini akan dibayar untuk 1000 kali iklan tayang, yaitu Rp2.000 per 1000 iklan tayang. Dan yang kedua yaitu cost per klik atau CPC. Ini dibayar ketika penonton melakukan klik terhadap iklan yang muncul di kanal tersebut ketika kita menonton sebuah konten yang muncul di YouTube kita masing-masing. Dan yang ketiga yaitu sumber pendapatan konten kreator melalui sponsorship, atau dia diangkat atau dijadikan brand ambassador. Itu adalah sumber yang ketiga bagi konten kreator untuk mendapatkan penghasilannya sebagai konten kreator. Sebagai gambaran yaitu YouTube Deddy Corbuzier, kanalnya memiliki 16 juta subscriber dan totalnya telah mencapai 3 miliar penonton. Diperkirakan pendapatan dari podcast Close the Door Deddy Corbuzier ini adalah 300 juta rupiah sampai 8 miliar per bulan. Nah, ini menurut Social Blade. 29% anak-anak di Amerika ternyata bercita-cita menjadi YouTuber. Yang semulanya anak-anak di Amerika Serikat itu bercita-cita bagaimana caranya hidup di Mars atau di bulan. Akan tetapi sekarang 29% anak-anak Amerika Serikat telah bercita-cita menjadi seorang konten kreator. Terdapat 50 juta konten kreator di seluruh dunia saat ini, dan 46,7 juta diantaranya adalah konten kreator amatir. Terkadang videonya sembarangan, akan tetapi dampaknya begitu besar bagi publik ataupun kehidupan nyata.